Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Kita akan berbincang kembali, kita sharing kembali tentang pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan ya. Jadi kita akan bahas satu persatu bagaimana pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan ini. Nah, pengembangan sumber daya manusia SDM ya, terutama di bidang kesehatan adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan ya, meningkatkan juga pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efektif. Nah, itu salah satu tujuan ya, bagaimana proses itu kita harus kerjakan. Nah, ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang atau kita direncanakan untuk mengembangkan potensi tenaga kesehatan, baik secara individu maupun kolektif, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dalam konteks profesi kesehatan. Nah, pengembangan SDM ini di bidang kesehatan ini mencakup aspek seperti pelatihan klinis misalnya, pengembangan kepemimpinan, pendidikan kontinu, mentorship, dan program pengembangan profesional lainnya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, kemudian meningkatkan keselamatan dan keamanan pasien, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi kesehatan. Ya, itu adalah tujuannya. Nah, selain yang hal tersebut, ya, pengembangan SDM kesehatan juga melibatkan berbagai aspek pengelolaan karir, di mana tenaga kesehatan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan karir dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Nah, hal ini untuk membantu organisasi kesehatan atau lembaga kesehatan dalam mempertahankan tenaga kesehatan yang terampil, ya, yang berkualitas, serta menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan merupakan bagian integral ya dari manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan, di mana di situ terdapat organisasi kesehatan yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja keseluruhan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, berkesinambungan, serta mempunyai kualitas yang tinggi. Ya, jadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, bagaimana pengembangan sumber daya manusia atau SDM di bidang kesehatan? Ini adalah suatu proses yang penting untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ya, keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan agar apa? Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang mungkin dapat kita tempuh atau dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, ya, diawali memang dari identifikasi kebutuhan. Langkah pertama ini dalam pengembangan SDM kesehatan adalah ya, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pengembangan ya, baik secara individu maupun organisasional. Ini bisa mencakup peningkatan keterampilan klinis misalnya, pengembangan kepemimpinan atau peningkatan pengetahuan tentang kebijakan kesehatan terkini. Yang kedua ya, penyusunan rencana pengembangan berdasarkan pada kebutuhan yang kita identifikasi ya.
baru kita susun rencana pengembangan yang mencakup ada tujuan di situ, tujuan pengembangan, metode pengembangan yang akan digunakan, misalnya kita lakukan pelatihan, kemudian kursus, ya kita ikutkan kursus dengan sesuai dengan bidangnya atau mentorship, ya. Kemudian dengan jadwal pelaksanaan yang sudah terencana dan dilanjutkan oleh apa? Evaluasi progres, ya. Jadi itu yang nomor 2. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah pelatihan dan pendidikan. Disediakan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk apa? Untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Kita inventarisir dulu kebutuhan mereka. Nah, ini bisa berupa pelatihan klinis misalnya, kursus profesional ataupun program sertifikasi, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, mentorship dan pembimbingan. Nah, program mentorship yang efektif dapat membantu tenaga kesehatan yang lebih berpengalaman untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan lebih mudah, dengan lebih atau kurang berpengalaman, ya. Jadi ini kita harus lakukan, ya. Jadi kan ada yang baru masuk yang mungkin perlu ditambah pengetahuan, dan tenaga SDM muda itu juga kita lakukan pembimbingan atau mentorship supaya keterampilan mereka tidak berbeda jauh dengan seniornya. Kemudian pembimbingan ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih dalam tentang profesi kesehatan. Kemudian yang kelima, program rotasi dan pengalaman lapangan. Jadi memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk berpartisipasi dalam program rotasi atau pengalaman lapangan dapat membantu mereka mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan mendalam dalam berbagai bidang kesehatan. Ya, yang keenam, pengembangan kepemimpinan dengan dilakukan misalnya identifikasi dan pengembangan calon-calon pemimpin di antara tenaga kesehatan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka mengemban peran kepemimpinan di masa depan. Ini bisa melibatkan program pengembangan kepemimpinan melalui pelatihan, misalnya pelatihan manajemen, ya, atau kesempatan untuk memimpin proyek ataupun tim kecil yang bisa kita lakukan di lembaga kita atau organisasi kesehatan kita. Yang ketujuh, kita melakukan evaluasi dan umpan balik. Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program pengembangan yang telah dilaksanakan atau dilakukan atau yang telah diprogramkan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Jadi setelah itu diberikan umpan balik kepada tenaga kesehatan tentang progres mereka dan identifikasi area-area yang masih perlu ditingkatkan. Nah, yang kedelapan, dilakukan pendekatan berkelanjutan. Jadi pengembangan SDM kesehatan harus menjadi proses berkelanjutan yang terus-menerus kita perbaharui, ya, sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan organisasi dan lingkungan kesehatan yang terus berubah. Tantangan zaman, kemajuan teknologi ini harus menjadi sesuatu yang kita rencanakan, karena bagaimanapun kesehatan itu teknologi ataupun yang bergerak di bidang kesehatan perubahannya sangat cepat, ya. Jadi ini harus bisa menjawab semuanya untuk pengembangan tenaga kesehatan ini. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, organisasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas tenaga kesehatan mereka dan bisa meningkatkan kepuasan pasien dan sekaligus bisa meningkatkan kinerja secara keseluruhan dari sistem pelayanan kesehatan, ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Sekarang tujuan pengembangan sumber daya manusia biar lebih menukik kita, biar lebih spesifik kita. Nah,
tujuan pengembangan sumber daya manusia atau SDM ya di bidang kesehatan sangatlah beragam ya. Namun pada dasarnya adalah untuk apa? Tujuannya tetap untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, berikut ini beberapa tujuan umum ya pengembangan SDM di bidang kesehatan. Yang pertama ya, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu tujuan utama dari pengembangan SDM bidang kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien tentunya, ya siapa lagi. Oke. Dan ini mencakup peningkatan keterampilan ya, keterampilan klinis, kepatuhan terhadap standar praktek klinis, serta peningkatan kemampuan dalam merespon kebutuhan pasien dengan baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan. Pengembangan SDM dapat membantu dalam meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi resiko kesalahan medis dan komplikasi yang tidak kita inginkan tentunya. Yang ketiga itu bisa meningkatkan kepuasan pasien ya. Upayakan ini tujuan ini bisa tercapai. Jadi tenaga kesehatan yang terlatih dengan baik dan memiliki sikap yang baik dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Kemudian yang keempat itu meningkatkan efisiensi operasional dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan tenaga kesehatan. Kemudian organisasi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Hal ini dapat mengurangi waktu tunggu ya, meningkatkan alur kerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Yang keenam ya, tujuan ya pengembangan SDM ini. Yang kelima, mengurangi biaya. Jadi tenaga kesehatan yang terlatih dengan baik cenderung ya lebih produktif dia dan lebih efisien, yang mana pada akhirnya nanti dapat membantu mengurangi biaya operasional dan peningkatan keuntungan organisasi kesehatan yang kita kelola ya. Yang keenam ya, meningkatkan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, pengembangan SDM kesehatan itu juga dapat mempromosikan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan. Dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, tenaga kesehatan dapat menciptakan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi dalam bidang kesehatan. Yang ketujuh ya, mengembangkan pemimpin masa depan ya. Salah satu tujuan penting dari pengembangan SDM adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin kesehatan masa depan. Nah, ini termasuk mempersiapkan tenaga kesehatan untuk mengambil peran kepemimpinan di tingkat manajerial dan strategis. Yang kedelapan, meningkatkan citra reputasi organisasi kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan yang terlatih nantinya ya, terlatih dengan baik dan berkinerja tinggi, cenderung memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat dan dapat membangun reputasi yang kuat dalam pelayanan kesehatan ya. Dengan demikian, tujuan-tujuan tersebut ya, pengembangan SDM kesehatan dapat membantu organisasi kesehatan mencapai visi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Oke. Sekarang kita akan bahas ya efektivitas karir di dalam manajemen sumber daya manusia bidang kesehatan ini. Nah, efektivitas karir manajemen sumber daya manusia SDM ya di bidang kesehatan memiliki dampak nantinya
Dampaknya yang signifikan tentunya ya terhadap keseluruhan operasi dan pelayanan kesehatan. Nah, berikut ini beberapa faktor yang menentukan efektivitas karir manajemen SDM kesehatan. Yang pertama ya, rekrutmen dan seleksi yang berkualitas. Manajer SDM kesehatan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk apa? Untuk menarik dan memilih kandidat yang terbaik ya untuk berbagai peran dalam layanan kesehatan. Kemampuan mereka untuk mengidentifikasi bakat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kesehatan merupakan aspek yang penting tentunya dan dari efektivitas mereka ya. Jadi itu. Yang kedua ya, pengembangan dan pelatihan. Manajemen SDM kesehatan perlu merancang dan mengelola program pengembangan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan. Ini termasuk pelatihan klinis ya, pengembangan kepemimpinan, dan program pengembangan profesional lainnya. Yang ketiga ya, manajemen kinerja. Jadi manajemen SDM ini terutama di bidang kesehatan harus ya memiliki keterampilan dalam mengevaluasi kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu dan merancang rencana pengembangan yang sesuai. Kemudian yang keempat ya, manajemen konflik dan kepatuhan. Jadi manajer SDM kesehatan ya sering harus menangani konflik dan masalah keprihatinan karyawan ya, serta memastikan bahwa praktek dan kebijakan organisasi kesehatan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Nah, sementara yang kelima untuk efektivitas karir ini ya, komunikasi yang efektif ya, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan staf, manajemen senior dan pihak terkait lainnya adalah keterampilan yang sangat penting untuk manajer SDM kesehatan. Nah, mereka harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas ya, kemudian mendengarkan dengan empati dan memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan efisien. Kemudian yang keenam ya, kepemimpinan dan pengembangan tim. Manajer SDM kesehatan harus mampu memimpin yang kuat dan inspiratif, mampu memotivasi dan mengarahkan tim mereka menuju pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan pengembangan budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan inklusif. Yang ketujuh adalah kepatuhan hukum dan etika. Manajer SDM ya kesehatan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum ya. Hukum apa? Hukum ketenaga kerjaan, kemudian peraturan kesehatan dan standar etika yang relevan. Mereka harus memastikan bahwa praktek yang dilakukan di dalam manajemen sumber daya manusia mereka sesuai ya dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Nah, yang kedelapan, kita harus lakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus berkelanjutan. Jadi manajer SDM itu terutama yang bergerak di bidang kesehatan juga harus menjadi agen perubahan yang progresif ya, mendorong mereka untuk berinovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan prosedur manajemen SDM yang meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian ya, fokus pada faktor-faktor ini ya, manajer SDM kesehatan dapat memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan di bidang kesehatan.
Sekarang berikutnya manajemen karir pengembangan SDM kesehatan ini ya. Jadi manajemen karir pengembangan sumber daya manusia atau di bidang kesehatan ini bertujuan untuk apa? Untuk membantu ya tenaga kesehatan di dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi serta aspirasi karir mereka sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam manajemen karir pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang pertama ya manajemen karirnya ya, pengembangan SDM ini yang pertama penetapan tujuan karir. Jadi manajer SDM kesehatan berperan dalam membantu tenaga kesehatan dan menetapkan tujuan karir ya jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan aspirasi pribadi dan kebutuhan organisasi. Ini bisa mencakup peningkatan keterampilan klinis, perpindahan ke bidang spesialisasi tertentu misalnya ya, atau kemajuan dalam karir manajerial. Yang kedua, melakukan evaluasi atau evaluasi keterampilan dan kepribadian. Manajer SDM kesehatan dapat melakukan evaluasi keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian tenaga kesehatan untuk apa? Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi pengembangan mereka. Ini bisa dilakukan melalui wawancara misalnya, penilaian kinerja atau alat penilaian lainnya. Nah, yang ketiga, perencanaan pengembangan berdasarkan pada evaluasi tersebut. Nah, misalnya manajer SDM kesehatan dapat merancang rencana pengembangan individual untuk setiap tenaga kesehatan. Kemudian rencana ini mencakup program pelatihan, kursus, sertifikasi, atau pengalaman lapangan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan individu. Yang keempat itu adalah pemberian dukungan dan saran. Jadi manajer SDM kesehatan berperan dalam memberikan dukungan dan saran kepada tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan karir mereka. Mereka dapat memberikan informasi tentang tentang peluang ya untuk pengembangan mereka. Kemudian memberikan bimbingan karir kepada mereka, atau juga bisa menyediakan mentoring ya. Jadi mereka nanti bisa dilakukan pembimbingan oleh yang lebih senior tentunya. Kemudian yang kelima, pemfasilitas pertumbuhan. Jadi memfasilitasi pertumbuhan ya, memberikan fasilitas untuk pertumbuhan. Jadi manajer SDM ini dapat bertindak sebagai pemfasilitasi atau fasilitator pertumbuhan bagi tenaga kesehatan dengan menyediakan akses ke sumber daya. Misalnya bisa dilakukan melalui pelatihan dan kesempatan untuk pengembangan profesional misalnya. Nah, ini bisa meliputi dukungan untuk partisipasi dalam konferensi atau pertemuan yang bisa meningkatkan keterampilan mereka. Kemudian kita lakukan seminar ataupun webinar atau program pelatihan yang relevan sesuai dengan SDM-nya ya. Kemudian yang keenam, dilakukan evaluasi dan umpan balik. Jadi manajemen SDM kesehatan perlu secara teratur mengevaluasi progres tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan pengembangan mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif tentunya. Ini akan membantu di dalam menyesuaikan rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Nah, yang ketujuh, fasilitasi mobilitas karir mereka. Jadi manajer SDM kesehatan juga bertanggung jawab untuk apa? Untuk memfasilitasi mobilitas karir tenaga kesehatan di dalam organisasi atau lembaga atau di sekitar kesehatan secara umum. Mereka dapat mempromosikan rotasi jabatan misalnya,
ada promosi atau transfer departemen, ya antar departemen maksudnya, untuk membantu tenaga kesehatan mencapai tujuan karir mereka, ya SDM kita tentunya. Nah, yang kedelapan, mendorong inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Manajer SDM kesehatan dapat mendorong tenaga kesehatan untuk terlibat dalam inovasi dan pengembangan berkelanjutan dalam bidang kesehatan. Ini bisa melibatkan partisipasi dalam proyek-proyek penelitian atau pengembangan, ya kebijakan, ya pengembangan kebijakan atau perbaikan proses operasional lainnya. Nah, dengan mengelola karir pengembangan SDM kesehatan secara efektif, manajer SDM kesehatan dapat membantu memastikan bahwa, ya organisasi kesehatan memiliki tenaga kesehatan yang terlatih nantinya. Tidak hanya terlatih tetapi berkualitas. Tidak hanya berkualitas tetapi berkinerja yang tinggi. Dengan demikian, ya pada gilirannya nanti akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Mungkin untuk sementara sampai di sini, nanti kita sambung kembali pembahasannya, ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.